Shalom, Bapak Ibu, menjelang Natal dan persis seketika sebelum Natal, kita sering menjumpai orang-orang yang memakai baju merah, berlengan putih, memakai topi merah, Santa Claus, Zwarte Piet, dan Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Bagaimana tradisi Santa Claus, Piet hitam, atau Black Piet, atau Zwarte Piet, dan Red-Nosed Reindeer bisa masuk di dalam tradisi gereja, Bapak Ibu? Saya mencoba untuk merangkainya menjadi satu alur besar. Bagaimana sejarah, makna, nubuatan, dan panggilan rohani itu berbaur di dalam Natal indah yang sebentar lagi kita rayakan ini. Kita mulai dari satu titik, Bapak Ibu, yaitu titik ketika bayang-bayang Natal menutupi terang Bethlehem. Ini. Sejarah Santa Claus, Piet hitam, dan Red-Nosed Reindeer dan panggilan Tuhan bagi gereja. Ya, Natal adalah musim ketika cahaya turun ke dunia, Bapak Ibu. Namun anehnya, justru bayang-bayang budaya yang merayap naik. Ya. Kisah kelahiran Sang Mesias yang kudus sering tertutup oleh denting lonceng, wajah pria berjanggut merah, telah dan rusa yang berhidung merah yang terbang di langit malam. Ini Bapak Ibu ya. Gereja tanpa sadar telah membuka jendela dan angin budaya dari utara untuk masuk, Bapak Ibu. Perlahan-lahan membentuk sebuah tradisi yang bahkan lebih populer daripada kandang Bethlehem itu sendiri. Maka hari ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri kembali ya, bagaimana tokoh-tokoh itu muncul. Mengapa gereja menerimanya? Dan apa suara roh di dalam hiruk pikuk ikon-ikon tadi, Bapak Ibu? Mari kita berjalan pelan-pelan saja ya, seperti orang Majus mencari terang sejati tadi. Santa Claus, ketika seorang uskup menjadi ikon dunia, Bapak Ibu. Asal sejarahnya, Santo Nicholas dari Myra ini. Sebelum menjadi Santa Claus gemuk berbaju merah, ia adalah Nicholas, seorang uskup abad keempat di Myra, yaitu di Turki modern sekarang ini, Bapak Ibu. Ia memang seorang uskup yang dikenal murah hati kepada anak-anak, ya, penyelamat orang miskin, pembela iman di dalam konsili Nikea, orang yang diam-diam meletakkan emas di jendela rumah keluarga miskin ini. Sebuah sosok kudus yang lembut dan berani, Bapak Ibu. Nah, sampai ke satu titik lagi, lebih maju sedikit Bapak Ibu, satu titik kemudiannya. Perubahan abad pertengahan ke modern. Ketika Eropa Utara mulai menggabungkan tradisi pagan musim dingin, tokoh dewa Odin yang berjanggut putih dan cerita rakyat tentang hadiah musim salju, sosok Nicholas perlahan jadi ikon fantasi. Ini, Bapak Ibu. Satu langkah maju lagi ke satu titik yang lain lagi. Reformasi dan tradisi gereja. Kita sampai kepada titik ini. Saat reformasi Protestan itu menghapus banyak kultus para santo, masyarakat Jerman Belanda mengganti Saint Nicholas menjadi Sinterklaas. Ketika para imigran Belanda datang ke Amerika, nama itu berubah menjadi Santa Claus, Bapak Ibu. Pada tahun 1800-an, kartunis Thomas Nast menggambar Santa modern, gemuk, ceria, berjas merah, tinggal di kutub utara. Muncullah ikon ini. Titik akhirnya, Bapak Ibu, kapan gereja menyambutnya? Gereja menerima Santa, karena sosok Nicholas pernah menjadi santo gereja. Tradisi memberi hadiah dipandang baik,
Budaya mendorong penyesuaian demi relevansi dan gereja di bawah tekanan sekularisasi musim dingin. Ini pemicunya Bapak Ibu. Dan Santa Claus pun menjadi ikon yang nyaris menenggelamkan kelahiran Yesus ini. Itu Santa Claus, Bapak Ibu. Lain ceritanya dengan Swartepit, bayang-bayang hitam dalam tradisi Natal. Asal-usul Swartepit, pit hitam. Muncul di Belanda sekitar abad ke-18, Bapak Ibu ya. Ke-19 kalau ke-19 betul, akhir abad ke-18. Di dalam buku anak-anak ini justru munculnya. Ia digambarkan sebagai pelayan hitam yang membantu Sinterklas memanjat terobong dan membawa hadiah. Nah, ini ada dua teori besar, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah teori rasial kolonial dan yang kedua adalah teori cerobong. Bagaimana bunyi teori rasial kolonial ini? Pada masa kolonial Belanda, imajinasi Eropa sering menempatkan orang kulit hitam sebagai pembantu dari tokoh berkulit putih. Jadi masa kolonial Belanda ini tidak hanya dialami atau terjadi di Indonesia, ini di dunia, Bapak Ibu. Dan yang kedua, teori cerobong, Bapak Ibu. Sebagian mengatakan wujudnya hitam karena jelaga cerobong. Tetapi teori ini muncul lebih belakangan sebagai respon terhadap kritik sosial, kritik yang sifatnya rasial ini. Ya. Nah, bagaimana akhirnya gereja dan pit hitam itu bisa bersinergi, Bapak Ibu? Pit hitam tidak muncul dari gereja, ia muncul dari budaya rakyat, ya. Lalu diadopsi oleh tradisi Saint Nicholas dan akhirnya otomatis masuk ke perayaan Natal gereja Eropa karena keduanya dirayakan bersamaan pada musim yang sama, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita sampai ke satu bagian yang menarik ini, Bapak Ibu ya. Kisah tentang si rusa berhidung merah ya, The Red-Nosed Reindeer. Ketika puisi iklan menjadi dongeng global. Jadi, di mana ini? Dari mana Red-Nosed Reindeer ini muncul? Tidak berasal dari gereja, Bapak Ibu, melainkan dari toko, Bapak Ibu. Rudolf, si rusa berhidung merah, muncul tahun 1939, diciptakan oleh Robert L. May untuk iklan toko Montgomery Ward di Amerika. Cerita ini dipopulerkan oleh lagu terkenal tahun 1949. Itu. Nah, pertanyaannya lagi selalu karena ini, Bapak Ibu. Bagaimana bisa masuk ke tradisi gereja? Ketika gereja di barat itu mengadopsi budaya Natal dunia, dekorasi, musik, cerita anak, kartun, dan film, rusa-rusa Santa, termasuk di dalamnya ini ikut si Rudolf ini, otomatis menempel sebagai ornamen musim Natal. Gereja tidak secara teologis menerima Rudolf, tetapi secara budaya menyerap tanpa sadar. Nah, sekarang kita bicara mengenai refleksinya, Bapak Ibu. Apa refleksi profetisnya ketika terang hilang di dalam salju ini? Mari kita dengarkan suara roh, Bapak Ibu. Bukankah Herodes juga menggantikan makna Natal itu dengan terang istananya? Bukankah Roma itu mengganti Injil dengan festival Saturnalia? Bukankah manusia itu juga sering menukar penyembahan Allah dengan pesta budaya? Maka roh berkata, anakku lahir di palungan, tetapi manusia lebih memilih wajah Santa. Aku turun di dalam kerendahan, tapi dunia mencari gemerlap lampu. Firman menjadi daging, tetapi dunia menggantinya dengan dongeng. Santa tidak salah secara moral, Bapak Ibu. Nicholas adalah tokoh Kristen yang mulia, ya. Tapi sistem dunia telah menelan citranya hingga ia lebih dikenal daripada Sang Mesias, Bapak Ibu. Pit hitam mengingatkan kita, ketika tradisi bercampur dengan budaya, jiwa manusia itu sering mengorbankan kebenaran demi kenyamanan, Bapak Ibu. Rudolf itu mengingatkan kita, ketika iklan lebih kuat dari firman, generasi akan mengenal rusa terbang
lebih cepat daripada raja yang disalibkan itu. Sebagai panggilan roh Bapak Ibu lah, kembalilah ke Bethlehem. Dengarlah panggilan profesis ini Bapak Ibu. Gereja harus menguduskan kembali musim Natal. Bukan dengan melawan budaya, tetapi dengan mengangkat kembali kisah kelahiran Kristus Bapak Ibu. Mengajar anak-anak tentang makna dari inkarnasinya dan memurnikan ibadahnya dari kabut sekularisme. Natal bukan peran Santa, Bapak Ibu, tetapi karya salib. Kelahiran Yesus itu adalah misi penebusan, bukan festival salju. Roh meminta gereja untuk menukar ikon dunia dengan identitas kerajaan. Gereja bukan pusat festival, Bapak Ibu. Gereja adalah pusat terang. Kembalilah ke kandang yang sunyi. Karena di sanalah dunia melihat bukan rusa terbang, bukan pria berjanggut merah, dan bukan hadiah di dalam kaos kaki, tetapi Allah menjadi manusia, Bapak Ibu. Dengarkan seruan sorga malam ini. Kembalilah ke palungan itu, di mana sorga turun menjadi debu, dan raja segala raja bernapas di dalam dinginnya dunia saat itu. Biarkan Santa menyingkir, biarkan Pit pudar, biarkan rusa kembali ke hutan, sebab perang yang sejati telah datang dan kegelapan tidak menguasainya. Majulah gereja, bukan dengan denting lonceng, tetapi dengan kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Amin.